Jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng, like, comment, and share. Terima kasih. Adik-adik, papa, mama, dan juga kakak-kakak semuanya, bertemu kembali dengan Kak Yeni. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu media pembelajaran atau alat peraga yang sudah sangat terkenal, tapi mungkin sejarahnya dan arti-arti dari alat peraga tersebut kita belum terlalu kenal. Ya, media pembelajaran tersebut adalah buku tanpa kata. Sekali lagi, buku tanpa kata. Ada yang menyebut BTK, ada juga yang menyebut Butaka. Buku ini merupakan media pembelajaran atau alat peraga tertua yang ada di dunia, dan kemudian kita bisa melihat turunan-turunan dari media pembelajaran tersebut. Yuk kita mengenal buku tanpa kata atau BTK, dan ada juga yang menyebutnya Butaka. Adik-adik, buku tanpa kata diciptakan oleh seorang penginjil bernama Baedeker pada abad 17. Penginjil tersebut sangat rindu atau ingin sekali semakin banyak orang maupun anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Lalu karena melihat alat ini efektif atau lebih mudah orang belajar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan alat bantu tersebut, maka oleh para penginjil atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya akhirnya digunakan. Salah satu yang menggunakan adalah Charles Spurgeon, yaitu penginjil yang pada abad 19 sangat giat menyampaikan berita keselamatan kepada banyak orang. Ia hidup di Inggris dan melayani dengan gereja baptis. Pada saat itu, buku tanpa kata masih terdiri dari 3 warna. Apa saja? Yaitu hitam, kemudian merah, dan putih. Jadi, 3 warna tersebut, hitam, merah, dan putih, digunakan untuk menjelaskan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sejarah dari pelayanan Charles Spurgeon, kira-kira pada tahun 1800 ke atas ketika ia hidup dan melayani. Misalnya di tahun 1866 ada satu sumber yang menyatakan pada saat itu Charles Spurgeon menyampaikan berita Injil dengan menggunakan 3 warna ini, dan terutama digunakan menjelaskan untuk orang-orang yang masih tunaaksara atau belum bisa membaca. Kemudian muncullah juga penginjil lain yang bernama D.L. Moody, yang mana D.L. Moody ini menambahkan warna kuning. Warna kuning untuk menjelaskan tentang siapa Allah. Dan kira-kira pada tahun 1875, D.L. Moody juga menggunakan warna-warna tersebut untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bagaimana buku tanpa kata ini bisa sampai ke Indonesia? Ceritanya begini adik-adik, papa, mama, dan kakak-kakak sekalian. Waktu itu ada sepasang suami istri yang terpanggil untuk melayani ke Indonesia, yaitu Profesor Stanley Heath dengan istrinya Mrs. Adelaide Heath. Profesor Stanley Heath mendirikan Sekolah Tinggi Alkitab Tyrannus di Bandung. Namun sebelumnya berdirilah Child Evangelism Fellowship yang dirintis oleh Mrs. Adelaide Heath. Beliau mendirikan lembaga ini pada tahun 1963. Nah, kemudian
CEF ini berganti nama menjadi Persekutuan Evangelisasi Anak. Lalu kemudian CEF Internasional juga mendirikan lembaga yang langsung ditangani oleh CEF dengan nama Lembaga Penginjilan Anak, yang sekarang bisa kita kenal dengan nama Lembaga Pelayanan Anak. Itulah sejarahnya. Kira-kira bagaimana buku tanpa kata yang semula digunakan di wilayah Inggris, kemudian meluas ke Eropa, akhirnya bisa sampai ke Indonesia. Nah, sekarang Kak Yeni akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan buku ini. Arti atau makna dari setiap halamannya itu apa saja. Buku tanpa kata ini dibuat menjadi buku dengan warna-warni, selain untuk membantu orang-orang yang pada saat dibuat itu masih belum bisa membaca, namun juga kalau digunakan untuk anak-anak agar anak-anak tertarik pada saat kita menjelaskannya. Nah, buku ini sengaja kalau kita menggunakannya dimulai dari halaman paling belakang. Halaman paling belakang itu adalah halaman kuning. Tapi halaman kuning inilah yang akan kita jelaskan pertama kali. Kenapa kok bukan dari halaman hitam? Ini adalah salah satu strategi untuk menarik perhatian anak bahwa buku tanpa kata ini berbeda dari buku-buku yang lainnya. Selain ceritanya adalah berita keselamatan yang semuanya benar-benar terjadi, namun keunikan dari buku tanpa kata ini adalah kita membacanya bukan dari halaman depan seperti buku-buku yang lain, melainkan dari halaman belakang. Di halaman belakang ini warnanya emas atau berwarna kuning. Jadi di halaman ini kita mau menjelaskan tentang siapa Allah itu. Di sini nanti kita akan menjelaskan tentang Allah dengan sifat-sifatnya. Apa saja adik-adik, papa, mama, dan kakak? Coba sebutkan. Ya, Dia Maha Kasih, Dia Maha Kudus, Dia Maha Mengetahui, Dia Maha Kuasa, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Namun di sini yang mau kita tekankan kepada anak-anak adalah keberadaan Allah sebagai Allah yang Maha Kasih. Dia Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Namun Dia juga adalah Allah yang Maha Kasih, yang ingin agar setiap anak, setiap orang bisa menikmati atau merasakan kasih Allah tidak hanya di dunia tetapi di tempat yang sangat indah, tempat kekekalan, yaitu di surga. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan tentang Allah, kemudian setiap anak sangat disayang atau berharga. Karena apa? Karena Tuhan mengasihinya. Dasar firman Tuhannya bisa kita ambil dari Yohanes 14 ayat 6, bisa juga dari Yohanes 1 ayat 3-6 yang menyatakan tentang Allah itu kasih. Dan Dia ingin supaya setiap orang bisa tinggal di rumahnya selama-lamanya, yaitu di surga. Lalu kita masuk kepada halaman paling depan. Jadi di sini ketika kita jelaskan tentang Allah yang Maha Kasih, Dia ingin agar semua anak bisa ke surga. Lalu nanti kita juga akan menjelaskan tentang penghalang setiap anak untuk bisa ke surga, yaitu halaman hitam ini menjelaskan tentang Roma 3 ayat 23, bahwa hati semua orang kotor karena dosa. Sejak kapan kita berdosa? Di dalam Mazmur 51 ayat 7 dijelaskan sejak dalam kandungan. Jadi karena kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa, maka
kita mewarisi sifat-sifat dosa. Tidak usah diajar untuk berbohong, dengan sendirinya sudah berbohong. Tidak usah diajar untuk tidak taat, maka kita seringkali juga menjadi tidak taat. Lalu, dari halaman hitam ini, Roma 3 ayat 23, kita bisa bertanya kepada anak, menurut mereka dosa itu apa? Supaya nanti anak-anak kemudian menjelaskan dosa yang pernah mereka lakukan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 dijelaskan di sana bahwa upah dosa adalah maut. Artinya, setiap kita yang berdosa mendapatkan hukuman, tidak bisa tinggal di surga, tidak bisa menikmati atau merasakan kasih Tuhan selama ada di dunia juga. Namun karena Allah Maha Kasih, Ia memberikan jalan keluar atau pertolongan supaya dosa setiap anak termasuk siapapun bisa dihapuskan. Caranya bagaimana? Kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman yang kedua, halaman merah. Di halaman merah ini yang kita jelaskan adalah tindakan atau karya Allah, yaitu karena kasih-Nya Ia datang ke dunia menjadi manusia. Namanya jelas, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus ini selama ada di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat yang sebelumnya tidak dilakukan oleh para nabi ataupun tokoh-tokoh agama yang lain. Ia mengajar, Ia menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Namun yang paling utama adalah ingin menghapuskan dosa. Caranya bagaimana? Keempat Injil mencatat apa yang terjadi atau dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa Ia mengalami penderitaan, ditangkap, disiksa, diberi mahkota duri, dicambuk-cambuk, bahkan akhirnya harus disalibkan, kaki dan tangannya dipakukan. Nah, ayat pendukungnya bisa kita gunakan, misalnya 1 Yohanes 1 ayat 7b yang mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Atau dari 1 Petrus 2 ayat 24a, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kita bisa jelaskan kepada anak-anak bahwa dosa setiap orang hanya bisa dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi di sini kita menjelaskan tindakan Allah. Hanya Allah sendiri satu-satunya yang bisa menolong kita, membebaskan anak-anak juga dari dosa, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Nanti bisa juga pada bagian ini kita bisa menggunakan Efesus 1 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Artinya murni keselamatan atau pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang Maha Kudus, tidak ada dosanya. Dan Allah itulah Allah yang mengasihi atau sayang kepada setiap anak. Lalu dari sini nanti kita masuk kepada tahap menanyakan kepada anak apa responnya. Apakah dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat? Kalau percaya, maka anak tersebut bisa mengambil keputusan untuk berdoa. Karena ini adalah doa secara khusus membimbing anak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka doanya adalah yang pertama mengaku sebagai orang berdosa. Kalau tidak mengakui sebagai orang berdosa, maka berita ini tidak bisa kita lanjutkan. Kenapa? Karena
Jika anak tidak merasa berdosa, bagaimana ia percaya bahwa Tuhan bisa menghapus dosanya? Jadi langkah pertama adalah mengaku sebagai orang berdosa. Misalnya, Tuhan, saya mengaku saya adalah anak yang berdosa. Jika anak itu dalam doanya mau menyebutkan dosa-dosanya juga silahkan. Misalnya, saya pernah mencuri, saya pernah berbohong, saya pernah nyontek atau dosa yang lainnya. Tidak harus semua, yang penting anak itu sudah mengakui. Lalu yang kedua adalah doa pengakuan. Tuhan, saat ini saya percaya Engkau sudah mati, disalibkan dan bangkit menjadi juru selamat saya untuk menghapuskan dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah juru selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Jadi 2 poin penting itu. Yang pertama mengakui dosa kita, dan yang kedua adalah mengatakan percaya. Ketika itu selanjutnya kita akan beralih menjelaskan halaman putih. Dari halaman putih ini yang akan kita jelaskan adalah 3 jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap anak yang percaya kepadanya. Jadi, selanjutnya kita tanya, pada saat kamu berdoa tadi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus untukmu? Itu adalah pertanyaan pemantik untuk kita bisa mengerti apakah anak yang kita layani sungguh-sungguh memahami keputusannya untuk percaya. Nah, jadi apabila anak itu menjawab, pada saat berdoa tadi Tuhan Yesus menghapus dosa saya, atau pada saat berdoa tadi saya meminta Tuhan Yesus menghapus dosa saya, atau pada saat berdoa anak menjawab, saya tadi percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat saya yang menghapus dosa saya. Berarti ini salah satu tanda anak sudah paham apa yang ia lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik yang berikutnya. Jadi menurutmu sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Biasanya anak menjawab, ada yang benar, ada yang sudah tepat, ada yang belum. Ada anak yang mengatakan ada di mana-mana atau ada di surga. Maka kita perlu menjelaskan lagi. Tapi kalau misalnya anak mengatakan Tuhan Yesus ada di hati saya, berarti dia sungguh-sungguh sudah mengerti. Lalu kita bisa memberikan pertanyaan lanjutan. Kalau Tuhan Yesus ada di hatimu, sampai berapa lama ia tinggal bersamamu? Nah, anak-anak biasanya akan menjawab ada yang selama-lamanya, ada juga 1 minggu atau mungkin tidak tahu. Kalau anak menjawab selama-lamanya, bagus sekali. Lalu kita bisa memberikan pertanyaan lanjutan. Menurutmu kalau kamu berdosa lagi, apakah Tuhan Yesus masih tetap tinggal di hatimu atau pergi meninggalkanmu? Nah, biasanya anak-anak akan menjawab pergi ya, sama seperti orang dewasa. Namun kita bisa memberikan ayat-ayat pendukung yang menolong anak-anak untuk mengerti. Ketika kita jelaskan di sini, lalu ia mengambil keputusan untuk percaya, maka setiap anak atau setiap orang punya 3 jaminan yang diberikan oleh Allah. Jaminan yang pertama adalah semua dosanya dihapuskan. Ingat ayat yang tadi saya sempat jelaskan, 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala, semuanya. Dan juga kalau merujuk kepada soal waktu, ini meliputi waktu yang dulu, dosa yang dulu, dosa sekarang, dan kemungkinan seandainya kita jatuh atau gagal untuk taat kita berbuat dosa, maka semua dosa itu dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi yang pertama ada
jaminan pengampunan dosa. Kemudian yang kedua adalah jaminan penyertaan. Jadi kita sangat bersyukur bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya berbincang soal nanti saya akan ke surga, tetapi sesungguhnya kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera atau kebahagiaan itu sudah kita miliki sejak kita ada di dalam dunia, dengan cara kita tahu bahwa Tuhan tinggal di hati kita, menyertai kita. Ini adalah jaminan yang kedua. Ibrani 13 ayat 5b ya. Jadi bunyinya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biasanya jaminan yang kedua ini saya suka mengajak adik-adik atau papa mama dan kakak-kakak untuk mengingatnya sebagai pegangan hidup dengan cara meletakkan tangan kita yang kiri di dada, kemudian sembari mengingat ayat ini. Ibrani 13 ayat 5b. Aku, mulai dari jari kelingking, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata aku ini karena ditulis dengan huruf besar, kita bisa menggantinya dengan Tuhan Yesus. Dan aku diganti, engkau diganti dengan aku atau saya, atau diganti dengan namanya masing-masing. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan saya, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Bisa diganti juga nanti dengan nama, misalnya tidak akan meninggalkan Yeni, supaya itu lebih berbicara kepada setiap anak secara pribadi. Jadi jaminan yang kedua adalah jaminan penyertaan. Apapun yang terjadi, kapanpun, ditemani orang tua atau tidak, Tuhan bersama dengan kita. Dan jaminan yang ketiga adalah jaminan hidup kekal di surga. Ini juga yang membuat setiap anak atau setiap orang yang percaya menjadi tenang. Karena apa? Kapan saja kita meninggal dunia, kita dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa kita punya tempat yang sudah jelas, yaitu di surga. Itu dijelaskan dari Yohanes 3 ayat 16 yang saya percaya kita semua, bahkan adik-adik juga sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi 3 jaminan itu jangan lupa dijelaskan kepada anak-anak, karena dari 3 jaminan inilah setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus akan berakar kuat. Sebab ia tahu semua dosanya sudah dihapuskan. Ia tahu bahwa selama ada di dunia, Tuhan menyertai, tinggal di hati melalui Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah kapanpun meninggal dunia, kita yakin pasti ke surga. Nah, tidak sampai di situ saja. Kakak-kakak, papa mama, juga adik-adik, halaman hijau yang ditambahkan oleh Child Evangelism Fellowship ini mengajarkan kepada adik-adik untuk hidup bagi Kristus. Artinya, dia tidak sekedar hanya sampai kepada terima kasih Tuhan, engkau sudah menghapus dosaku. Terima kasih Tuhan, engkau sudah tinggal di hatiku. Terima kasih Tuhan, kapanpun saya meninggal pasti ke surga. Tapi melalui halaman hijau ini kita mau memberikan motivasi kepada anak-anak. Mengingatkan bahwa statusnya sebagai anak-anak Allah adalah masing-masing kita menjadi wakil Allah. Wakil dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan contoh-contoh atau perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya orang tidak baik kepada kita, maka sudah biasa
kita memberikan pembalasan. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengampuni. Kalau mungkin teman-teman lain menganggap nyontek itu biasa, maka ketika kita masih berpikir dan merencanakan belum melakukan, itu pun sudah dosa menurut Tuhan Yesus. Artinya selama ada di dunia ini, mari kita taat melakukan firman Tuhan. Dimulai dari mencintai dulu firman Tuhan. Bagaimana mencintai firman Tuhan? Tentu dengan cara kita membaca dan merenungkannya. Dari membaca dan merenungkan itulah kita semakin tahu perbuatan-perbuatan mana saja yang menyenangkan Tuhan Yesus, yang bisa memuliakan namanya, atau justru sebaliknya, yang membuat Tuhan sedih atau membuat orang lain tidak tertarik kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah buku tanpa kata. Setiap anak-anak dalam keluarga maupun gereja kita perlu kita ajari tentang kasih sayang Tuhan Yesus kepada setiap anak. Nah, buku tanpa kata ini adik-adik banyak sekali turunannya atau media pembelajaran atau alat peraga yang kemudian dibuat oleh Child Evangelism Fellowship, oleh Persekutuan Evangelisasi Anak, atau CEF tadi kalau di Indonesia Lembaga Pelayanan Anak, bahkan juga lembaga-lembaga yang lainnya seperti Yapan dan lain sebagainya ya. Saya ini ingin memperlihatkan turunan-turunannya. Misalnya ini ada hati Injil, bentuknya seperti ini, masing-masing ada gambarnya ya. Dan ini mempermudah adik-adik. Kalau buku tanpa kata tadi hanya warna, kalau untuk adik-adik yang masih belum sekolah atau yang belum bisa membaca akan lebih mudah gambar-gambarnya. Ada juga misalnya roda Injil ya, dibuat oleh Bapak Trianus ini dari Yapan. Nah, dari sini kita tinggal putar saja, jadi nanti akan tahu gambar-gambar setelah itu. Misalnya juga ada kado Natal seperti ini, jadi kita bisa bercerita satu-satu kalau sudah nanti ditarik lagi dan seterusnya sampai selesai ya. Ada juga misalnya rumah Injil. Ini dengan cerita yang berbeda tapi intinya sama ya. Kemudian juga ada Cilukba, ini diterbitkan oleh Biblelit. Jadi dari buku tanpa kata dibuat gambar dan juga penjelasan-penjelasannya ya. Ini seperti ini. Halaman merah, hitam, putih, hijau. Jadi kita bisa belajar juga. Kemudian juga ada contoh misalnya menggunakan kipas dan lain sebagainya ya. Ada juga alat yang juga kotak-katik, namanya kotak-katik Injil, macam-macam. Itulah kira-kira penjelasan dari buku tanpa kata. Adik-adik, papa, mama, dan kakak-kakak sudah mengetahui sejarahnya dan tujuan dibuat untuk apa, dan kemudian tahapan demi tahapan dari warna-warna tersebut artinya apa. Yang jelas agar setiap anak-anak dalam keluarga kita dan gereja kita mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat satu-satunya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.